Silakan. Anak-anakku sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Maguharjo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari anak-anakku sekolah minggu ikuti sekolah minggu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terimalah karena kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada anak-anak sekolah minggu, juga ada pada Bapak Ibu guru sekolah minggu yang mengampu sekolah minggu saat ini. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ayo bangkit berdiri, semangat ya. Kita memuji Tuhan harus penuh semangat. Mari Mas Abel. Gerakan yang ada di sini kita bertiga mengikuti Bu Endang, Dedea, dan De Areta. Oke, semua harus bangkit berdiri, harus penuh semangat. Kita memuji Tuhan harus penuh semangat. Oke, siap? Ayo Mas Mari, Mas Abel, silakan.
ditulisi Komisi Anak GKJ Maguwarjo, bisa dititipkan kepada papa mamahnya biar bisa dimasukkan ke dalam kantong apa yang ada, kotak yang ada di gereja. Oke? Apa yang akan kita untuk mengiringi persembahan? Lagu apa, Mbak? Lagu Sungai Sukacitamu. Oke, kita akan masuk persembahan dengan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Dibawakan oleh Bapak Sam Lesini ya. Oke, ayo disiapkan dulu Alkitabnya, diambil. Ayo, boleh pakai Alkitab yang di HP, tapi jangan buka yang lainnya ya. Tetap harus fokus di firman Tuhan. Oke, sudah siap? Mari kita akan menyanyikan lagu baca kitab suci. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya, yang akan dibawakan oleh adik kita Nea. Silakan. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak pembawa firman kita pada pagi hari ini, yaitu kepada Pak Sam. Silakan. Shalom,
selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Maguharjo yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Monggo yang di rumah silahkan membaca sendiri-sendiri bagi yang sudah membaca, dan adik-adik kita yang belum bisa membaca, monggo minta tolong orang tua, kakak, mas, mbak, untuk menolong kita membacakan firman Tuhan hari ini. Saya ulangi, Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Kitab Mazmur itu ada di Perjanjian Lama, ya. Oke, Pak Sam akan membacakan buat kita semua. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan, tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian bacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah selalu berdoa. Adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar kata berdoa, apalagi selalu berdoa. Ya, aku berdoa sehari 3 kali, Pak. Sarapan pagi, makan siang, sama makan sore atau makan malam. Oh, itu betul sekali, betul. Karena kita berdoa ketika kita makan, ya wajib kita berdoa mengucap syukur buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan melalui orang tua kita dan disajikan ke kita juga. Anak-anak yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukan cuma masalah itu saja. Doa itu butuh keseriusan, butuh ketekunan. Aku serius berdoa. Biasanya kalau kita berdoa, mungkin berdoa di rumah, adik-adik mungkin bapak dengan mama sedang berdoa tapi mungkin matanya kebuka satu lihat. Itu namanya nggak serius berdoa. Atau mungkin teman kita sedang berdoa, kita mengganggu. Maka kita disebut pengganggu ketika kita sedang berdoa. Hari ini judulnya jelas bagi kita, selalu berdoa. Berarti berdoa itu yang biasa adik-adik, mungkin adik-adik pernah dengar, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Pernah dengar ini kan? Saya percaya semua pasti pernah dengar. Berarti kalau orang gak berdoa, ya mati secara rohani. Hubungan dia dengan Tuhan tidak ada. Dia tidak suka berdoa kok. Tetapi pernah dengar gak? Pernah dengar lagu Tuhan itu hanya sejauh doa.
Berarti kalau kita berdoa, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan duduk dekat dengan kita. Maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu, kita tidak perlu sembunyi-sembunyi, atau maksudnya takut untuk berdoa. Karena suatu kebanggaan mengatakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Berarti kalau kita suka berdoa, tiap hari kita dekat dengan Tuhan. Ini yang dialami oleh Raja Daud. Dalam penulisan Alkitab ini, Raja Daud sedang dikejar oleh Saul, menghindari kejaran dari Raja Saul. Ini Daud ini, siapa yang kenal Daud? Daud adalah anak Isai. Ya, Daud adalah anak Isai. Sejak anak-anak sampai remaja dia suka menjaga ternak ayahnya yang tadi bernama Isai. Tetapi semua anak-anak pasti tidak lupa karena si Daud ini yang badannya kecil ini yang mengalahkan Goliat yang badannya besar. Ingat kan? Tetapi juga di sini dikatakan Mazmur Daud, berarti yang menulis kitab ini adalah Daud. Daud dalam, kalau kita baca dari Mazmur 1 sampai yang terakhir, Daud selalu menulis puisi, syair-syair, pujian, mengekspresikan hatinya untuk memuliakan Tuhan atau membanggakan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ini gambar Daud ini. Bahkan ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Ini Daud memuji Tuhan, membanggakan Tuhan. Terus selanjutnya, bibirku ini, bibirnya Daud, akan memegahkan engkau. Omongannya itu tentang Tuhan. Oh Tuhan, engkau sangat baik. Oh Tuhan, engkau yang menolong aku. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikanmu. Inilah mungkin perkataan bibir si Daud. Karena dikatakan di situ, bibirku akan memegahkan engkau. Adik-adik, kita berdoa menggunakan mulut bibir kita untuk memuji Tuhan dengan berdoa, bernyanyi, memuliakan Tuhan, membanggakan Tuhan menggunakan bibir kita. Terus ayat yang kelima dikatakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Berarti Daud mengatakan selama Daud masih hidup, dia akan memuji Tuhan. Siapkah kita seperti Daud? Atau aku malas-malasan berdoa? Atau aku berdoa sehari 3 kali? Sarapan pagi berdoa, makan siang berdoa, makan malam atau sore hari aku berdoa. Anak-anak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, karena kedekatan Daud dengan Tuhan, dikatakan bahwa dia sangat pemberani. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa dalam hidupnya. Itu pun adik-adik, Daud tidak sombong. Orang-orang yang sombong walaupun suka berdoa, ya Tuhan juga tidak mendengar. Karena itu dibangun dari hati yang sombong. Tetapi orang yang hatinya baik, pribadinya baik, suka berdoa, suka memuji Tuhan, Tuhan pasti dengar doanya. Dan kalau orang yang dekat dengan Tuhan,
pasti dia tidak sombong. Ya, kita mau belajar dari si Raja Daud ini. Ketika penulisan ini, kita tahu bahwa si Daud menghindari kejaran Raja Saul. Dari situ dikatakan Mazmur ketika ia ada di padang gurun Yehuda, dia sedang lari menghindari kejaran Saul. Kenapa dia dikejar, Pak Sem? Nah, kalau kita baca kitab Mazmur dikatakan bahwa ketika Daud dengan Saul pergi berperang, Tuhan mengurapi Daud, dan Daud dikatakan mengalahkan musuh itu berlaksa-laksa, sedangkan Saul beribu-ribu. Tentu berlaksa-laksa lebih banyak daripada beribu-ribu, sehingga irilah si Saul terhadap si Raja Daud. Maka dia ketika menulis ini, dia ada di dalam ketika dia di padang gurun Yehuda. Anak-anak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari Daud. Tapi Pak Sam menambahkan satu, bagaimana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, dan doa yang kita naikkan Tuhan ikut campur tangan. Kita mau belajar dari satu lagi, Daniel. Semua tentu pernah dengar Daniel ketika dimasukkan di dalam gua singa. Kenapa dia dimasukkan di dalam gua singa? Karena Daniel tidak taat kepada perintah Raja Darius yang membuat aturan bahwa cuma Raja Darius saja yang disembah atau dibanggakan. Tetapi Daniel tidak. Dia tahu sehari 3 kali dia naik ke atas, di Daniel pasal 6 ayat 11 itu, di atas rumahnya yang paling tinggi. Di situ dia berdoa, dan selalu dilihat oleh teman-temannya yang ada di dalam istana itu, dan teman-temannya itu melapor, dan dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Alhasil kita sudah sering mendengar cerita itu, bahwa ketika di dalam gua singa pun singa-singa itu tidak makan si Daniel. Itu adalah hasil doa. Maka kalau kita selalu berdoa, tadi sudah saya katakan, Pak, saya mengatakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Berarti kalau tidak berdoa, mati secara rohani. Ya, namanya orang mati secara rohani, tidak dekat dengan Tuhan, melakukan kejahatan, melakukan kebohongan, jadi anak yang nakal, jadi anak yang bandel. Itu yang ada di dalam diri mereka yang tidak suka berdoa. Tetapi yang suka berdoa, kita akan diurapi, akan diberkati, akan merasakan kebaikan-kebaikan seperti Raja Daud. Ya, tetapi juga kita juga akan merasakan seperti si Daniel. Anak-anak yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini baik buat kita. Mari kita suka berdoa, selalu berdoa. Tentu kalau ngomong doa itu sesuatu yang sangat gampang, tetapi melakukannya itu sulit. Bangun pagi aja mau berdoa aja sulitnya, minta ampun, wah asik tidur. Ternyata siang mau berdoa, asik main HP, asik main nonton TV, bahkan yang lain. Pak Sam nggak melarang untuk bermain, tapi mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita punya waktu untuk selalu menggunakan waktu kita untuk berdoa terhadap Tuhan. Malam hari aku mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong saya dari pagi hari, siang. Saya boleh belajar, saya boleh melihat orang tua saya sehat, saya boleh melihat saudara-saudara saya semua sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan lewat ucapan syukur kita. Saya percaya
Firman Tuhan bahwa orang yang suka mengucap syukur kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, berkat-berkat yang melimpah. Kita masih anak-anak. Berkat melimpah itu bukan ngomong tentang papaku dapat ini, bukan. Kesehatan, orang tuaku baik, keluargaku saling mengasihi. Itu adalah berkat-berkat Tuhan dari hasil doa. Ya, jadi bagi mereka yang tidak berdoa, tadi Pak Sam sudah katakan bahwa punya ganjaran tersendiri, punya masalah tersendiri, tetapi yang suka berdoa pun urusan dengan Tuhan sendiri-sendiri. Tuhan akan melihat hati kita. Maka kalau kita berdoa, kita butuh kesungguhan hati. Mungkin kita pernah di rumah lagi berdoa, ada yang buka mata, lihat, ada yang tutup mata atau enggak. Itu termasuk orang yang tidak sungguh-sungguh ketika berdoa. Teman kita lagi berdoa, kita ganggu. Itu adalah cara-cara yang tidak baik. Itu yang tidak serius. Dia ikut dalam kumpulan untuk berdoa, ternyata dia mengganggu, ternyata dia tutup matanya cuma satu. Anak-anak yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari hari ini mungkin kita berdoa seperti tadi. Sarapan pagi aku berdoa, makan siang aku berdoa, malam makan malam aku berdoa. Ingat tadi pas saya boleh. Dan memang kita dianjurkan untuk suka ketika makan kita harus mengucap syukur atas berkat itu. Tetapi mari kita punya waktu untuk berdoa. Pak Sam lebih senang itu sebut mesbah doa bersama keluarga. Berdoa sama papaku, berdoa sama mamaku, berdoa sama adikku, berdoa sama kakakku. Berdoa bersama-sama dari jiwa, dari orang yang suka berdoa. Saya yakin kalau di rumah, kalau contoh aku suka berdoa, pasti aku senang mengajak orang lain, orang-orang yang ada di rumahku untuk ikut berdoa dengan saya. Ya, pasti sudah jelas lah kayak gitu. Tetapi orang yang tidak suka berdoa juga akan mengajak orang lain untuk bermain, suka jam tidur tinggal tidur, makan tinggal makan, jalan tinggal jalan. Ya, rasa itu hidup itu dia sangat hebat. Ya, kita bukan orang hebat. Kita hidup sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Dan kita patut bersyukur lewat selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan sampai sekian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita menggunakan waktu kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan, karena berdoa itu tadi saya sudah katakan nafas hidup. Bagi yang tidak berdoa mati secara rohani. Tetapi juga jangan lupa ada lagi masalah, doa itu hanya sejauh Allah itu hanya sejauh doa. Berarti ketika kita berdoa Tuhan dekat dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ini merupakan sesuatu ungkapan yang gampang kami lakukan. Berdoa yang kami bisa lakukan dengan mulut kami, tetapi belum tentu hati kami senang. Pagi hari ini Tuhan ajari kami untuk selalu berdoa, meluangkan waktu kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mempergunakan waktu kami yang baik untuk selalu berdoa, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Firman ini selesai, kamu berbicara, tapi biarlah nama Tuhan dipuji, permuliakan lewat doa-doa kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan, suka cuci tangan. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, tadi kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ada ayat, mesti di situ ada ayat yang harus kita hafalkan untuk
bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai sekarang harus bisa senantiasa menghafal ayat-ayat. Kalau ada di dulu waktu Ibu Enda kecil, ya di Alkitab tuh dikasih spidol, dikasih stabilo, kuning, merah. Jadi itu bisa sebagai pengingat kita di waktu kita menginjak remaja, dewasa, dan sampai tua pun di dalam Alkitab itu tetap ada ayat-ayat yang senantiasa menyentuh hati dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan memasuki prakarya, Mbak. Siapa yang akan membawakan prakarya pada pagi hari ini? Prakarya kali ini akan dibawakan oleh Evan dan Eben. Silakan. Kelas minggu hari ini Eben dan Mama mau membuat prakarya dari bingkai dari stick es krim. 1 stick es krim, 2 gunting, 3 lem, 4 kertas lipat, 5 hiasan. Yuk kita ikuti caranya. Halo, sekarang Mama mau bantuin Eben untuk membuat bingkai ya. Ya. Ya, sekarang kita siapkan 20 stick es krim. Kita ambil dulu 10, Ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tata seperti ini ya, Ben. Ya. Kemudian Eben ambil 1 dan dikasih lem. Kasih lem, hati-hati ya. Kalau adik-adik yang belum bisa, nanti bisa minta bantuan mama papahnya atau kakak untuk memberi lem. Terus lemnya ditempelkan di sini, Ben. Tempelkan di sini. Nah. Kemudian sisi yang bawah juga kita kasih lem. Tempelkan, Ben. Kemudian ditempelkan ya bawah. Sip. Nah, begini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita kasih lem di sudut atas, pojok kanan kiri. Nah, kemudian tempelkan stick es krim lagi, Ben, di sini. Ya, yang satu juga di sini. Kalau sudah kering, jadi hasilnya seperti ini. Nanti di samping sini akan ada rongga, ya, yang akan bisa dimasukkan kertasnya. Oke, setelah jadi seperti ini, kita ambil 10 sisanya lagi stick es krim. Tetapi supaya lebih mudah untuk menghiasnya, agar bingkainya cantik, untuk menyusun penyangganya mungkin terakhir saja ya. Ya, sekarang kita akan menghias terlebih dahulu supaya lebih mudah. Di sini kalian bisa menggunakan kertas origami, boleh, atau kain flanel, boleh, atau hiasan ya, Ben ya. Iya. Ya, atau hiasan seperti ini yang bisa dibeli di toko-toko perlengkapan. Kemudian bebas menghiasnya sesuka kalian, sekreatif kalian, dengan barang-barang yang sudah disiapkan, dengan hiasan yang sudah disiapkan. Kalau Ibu mau buat apa? Ibu mau buat ini ya? Ya, oke. Kita mau tempelin ini dulu atau bunga dulu ya? Bunga ya, Ben ya. Kita bunga tempelin, Ben, sebelah sini. Ini Ibu yang tempelin tangan dua. Dan di sebelah sini. Ya, tempelin. Iya, hiasnya pokoknya sekreatif kalian ya. Nah, kemudian dikasih apa lagi, Ben? Kasih ini boleh? Ya, kita ukur dulu. Kalau mau pakai hiasan yang ini, kita potong. Oke, sekarang Eben mau menghias di bingkainya. Pelan-pelan ya. Ya, begini. Terus ini juga dikasih satu lagi.
mungkin atasnya juga kalian ingin diberi hiasan-hiasan yang lain boleh ya, bisa seperti ini atau nanti dihiasi dengan hiasan seperti ini. Teman-teman, kalau sudah jadi seperti ini ya, sekarang kita akan membuat penyangganya supaya bisa berdiri. Oke, kita akan membuat penyangganya ya Ben ya. Ya. Nah, ini dikasih lem untuk ditempelkan di bagian belakang. Tempelkan tangan dua, tangan dua ya. Di bagian atasnya kita tempelkan seperti ini. Kemudian stik kayu kita potong ujungnya supaya lurus kanan kiri. Minta tolong bantuan ayah atau ibu ya. Kemudian bagian atas kita kasih lem untuk dipasang penyangganya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kakinya kita juga kasih lem supaya bisa berdiri dengan tegak. Kita taruh di bagian depan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa supaya tidak lepas kita kasih lem. Bagian sini kita kasih lem. Kemudian kita pasang supaya kuat. Nah, supaya tidak lari-lari. Oke, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Dan ya sudah jadi juga seperti ini. Nah, kemudian kita bisa kasih selipkan ayat-ayat yang kalian suka untuk dimasukkan di sini. Ayat. Atau pokok-pokok doa yang akan kalian yang harus diingat atau didoakan setiap hari, bisa seperti ini atau seperti ini. Gimana teman-teman? Mudah ya, Eben ya membuatnya ya. Selamat mencoba ya di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Untuk hasil prakaryanya nanti bisa di-share ya di saksi kecil biar teman-temannya bisa tahu, oh hari ini bikin ini, yang tidak mengikuti sekolah minggu juga bisa tahu bahwa kita membuat prakarya. Hasilnya bisa di-share di saksi kecil. Oke, selanjutnya apa Mbak? Kita akan menyanyikan lagu Sajeke Aku Nderek Gusti. Ya, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi ini ya. Sebelumnya kita akan pujikan lagi satu lagu pujian, Sajeke Aku Nderek Gusti. Hatiku ayo tentrem,
rasuli ya, dengan sikap sempurna kita akan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat dulu dari Bapak Pendeta Heru Sumbodo. Kami persilahkan. Anak-anakku, tunduklah akan didikan Tuhan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, baik melalui kisah atau pengajaran pagi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi anak-anak sekolah minggu GKJ Maguwarjo dan juga beserta Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Heru. Karena kita masih di masa pandemi, jadi kita harus mematuhi prokes, yaitu 5M. Apa itu 5M? Pertama, memakai masker, Yang kedua, Mbak, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir. Terus jaga jarak. Terus yang keempat, menjauhi kerumunan, yang kelima, mengurangi mobilitas. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sumbodo yang sudah memberikan berkat pada ibadah pada pagi hari ini, dan juga kepada